beratnya seperti kerasanya berat gitu. Yang temanku yang Purbalingga itu kelihatan, aku itu katanya gendong anak kecil tapi mukanya sudah rusak seperti itu, makanya kok sampai berat seperti itu. Cuma yang kelihatan itu siapa? temanku yang dari Purbalingga, yang cowok itu, yang dia posisinya paling belakang sendiri jalannya. Terus nggak komunikasi waktu itu? Nggak komunikasi, cuma aku pas noleh gitu kayak gimana gitu tuh wajahnya ke aku, mungkin ngasih kode ya, cuma aku kan nggak paham seperti itu. Jalannya itu juga cepet kita tuh, jadi apa ya, kayak lari seperti itu. Sampai suamiku kan juga di belakangku kayak ngejar aku pun juga jatuh gitu. Saya kedatangan tamu dari teman-teman pendaki dan kita kenalan langsung aja sama Mbak siapa? Boleh kenalan dulu dah. Oh boleh. Perkenalkan, nama saya Santi Anissa, biasa dipanggil Santi, cuma kalau di pendakian dipanggil Anissa. Anissa. Iya, Anissa. Nama beken. Oh, nama beken. boleh nama beken. Mbak, saya baca tadi keluarga pendaki Indonesia. Itu apa tuh? Keluarga pendaki Indonesia itu? Sebenarnya sih bukan sebuah komunitas resmi, hanya sebuah untuk menampung saudara-saudara yang suka mendaki dari berbagai daerah gitu. Ada nggak pengalaman yang paling nyaman ketika mendaki? Setiap mendaki beda-beda sih pengalamannya. Jadi kalau ya ada yang mistis, ada yang banyak sekali sih. Karena setiap pendakian itu beda cerita. Ya, beda cerita, terus beda pengalamannya juga. Terus enggak sama juga temennya, seperti itu, lain-lain kan. Seperti itu. Ya. Dan dari semua yang pernah didaki nih, semua didaki, yang paling berkesan yang mana nih? Berkesan di Gunung Slamet. Gunung Slamet. Ya. Kenapa Slamet? Bukan banyak sekali sih cerita mistisnya, terus cerita pengalaman, menurutku pengalaman yang paling berkesan di sana. Nah, boleh lah. Kita punya banyak waktu nih untuk menonton cerita. Maksudnya cerita mistis yang seperti apa, Mbak? Ya kelihatan makhluk astral gitu, berwujud manusia seperti kita gitu. Boleh nggak cerita nih dari awal misalnya nih kita ambil saja di sesinya Gunung Slamet ya sekarang ya. Kita ambil sesinya Gunung Slamet sekarang. Bisa nggak cerita dari awal, dari perjalanan, dengan siapa, bersama siapa? Bisa. Masih ingat nggak? Tapi kalau misalnya itu adalah cerita yang paling istimewa, yakin pasti ingat. Soalnya paling berkesan. Baik. Sahabat Demokrat, saya akan jadi pendengar yang baik nih kali ini. Silahkan Mbak, dari mana nih mulanya? Waktu itu kan saya ke gunung, saya ceritakan dulu masalah mengenai Gunung Slamet. Gunung Slamet itu tertinggi di Jawa Tengah. Jadi dibilang atapnya Jawa Tengah seperti itu. Nah, waktu itu saya ke sana bersama suami. Ke Gunung Slametnya itu cuma berdua dari Situbondo. Nggak ada teman yang lain? Nggak ada. Waktu itu kita mau pulang ke rumah aja. Kan saya bukan asli sini, asli Jawa Tengah, asli Jogja. Jadi kita pulang ke rumah, terus kok pingin nanjak seperti ke Gunung Slamet. Ya sudah, nggak pikir panjang, ya wes kita nanjak aja gitu. Kita cari temen, kebetulan kan itu bukan hari libur, jadi kan susah. Kita hubungi salah satu temen, ya juga dulu adminnya keluarga pendaki juga, namanya Indah
itu orang Pemalang, deket dengan Gunung Slamet itu. Akhirnya dikontak, terus dia mau. Pertama dia juga mau ngajak temen, ternyata temennya juga tidak bisa. Akhirnya ya udah kita putusin untuk bertiga. Waktu itu saya sama suami hari Selasa malam berangkat ke mana, Pemalang. Berangkatnya sekitar jam 8 mungkin. Nyampe Pemalang itu subuh. Jadi dari Jogja ke Pemalang itu 7 jaman. Sampai Pemalang ternyata di sana kita juga ada saling kontak-kontakan ya, teman-teman pendaki gitu. Kita dijemput di terminal Purbalingga waktu itu. Sudah sampai di tempat base camp gitu, kita nunggu di sana, nunggu temanku yang Indah ini dari Pemalang itu belum datang. Itu nyampe sana kan saya sama suami kan pagi, nunggu kok nggak datang. Ternyata ada masalah di kendaraannya, sepeda motornya nggak bisa jalan. Jadi mulai dari situ sudah feelingnya sudah ada enak, karena kan yang kita rencanakan itu pagi kita sudah nyampe di base campnya Slamet gitu. Ternyata kan mundur kan, estimasi waktu yang kita perkirakan kan mundur. Terus yang Indah ini baru nyampe di base camp saya itu ya, yang aku sama suami itu siang, jam 1 siangan itu. Nah rencana kita mau ke via Bambangan. Nah, ternyata entah kenapa via Bambangan ini tutup gitu. Padahal paginya itu buka. Siang ke sana itu ke base camp Bambangan itu tutup. Loh kenapa kok tiba-tiba tutup seperti itu? Kita dialihkan ke via Dipajaya. Akhirnya kita ke via Dipajaya, ke base camp via Dipajaya. Nah di situ tanya-tanya dong sama orang base camp, banyak ndak yang daki? Oh lumayan mbak, cuma yang terakhir mungkin sampean, karena kan sudah sore. Sampai sana, sampai di base camp itu sekitar jam 4 mungkin. 4 sore kan kita masih nyiapin semuanya kan, termasuk simaksi, terus apa-apa yang diperlukan untuk mendaki seperti itu. Itu kondisi kan malam nih. Masih sore kalau di base camp. Jam 4 itu masih sore ya? Masih sore, cuma waktu itu sih belum, ya mendung gitu, belum turun hujan seperti itu. Terus kita kan bertiga sudah siapkan simaksi, otomatis kita jalannya agak santai kan ya, sudah, karena kan kita sudah sudah tidak sesuai rencana gitu kan. Rencananya kan kita mulai nanjak kan pagi. Jadi pas waktu sampai di tempat camp itu kan agak sore. Ternyata kan gagal kan semuanya seperti itu. Di luar rencana. Di luar rencana. Terus kita menyiapkan logistik itu cuma untuk waktu 1 malam 2 hari. Kita kan kalau mendaki kan harus siap semuanya, termasuk logistik, terus semuanya, baju apaan seperti itu, apa yang kita perlukan seperti itu. Itu menyiapkannya di mana tuh, di bawah? Di bawah. Jadi sebelum sampai base camp kita itu sudah kayak mencatat gitu, apaan yang kita perlukan nanti dari makanan, minuman, terus aku kan nggak biasa repot ya. Jadi cukup bawa mie gitu, yang instan gitu, mie camilan seperti itu. Kadang kan ada yang bawa beras gitu-gitu, sayur. Kalau aku orangnya kan nggak mau ribet seperti itu, jadi cuma yang instan aja. Sudah kita di dalam perjalanan mau menuju pos 1 itu ternyata kita kehujanan. Kehujanan. Kita pos 1 itu sudah mulai hutan? Belum masih. Itu masih di bawah. Nah, kita neduh dulu di perkebunan kentang.
Di situ kita ngelewati perkebunan kentang, kita neduh di kayak apa gubuk gitu. Di situ ada petani yang nanam kentangnya itu ya. Terus kita ngobrol-ngobrol, dari mana Mbak? Dari Jawa Timur, Bondo gitu-gitu. Setelah ngobrol banyak, terus nutut apa kalau perjalanan malam gimana gitu-gitu kan ya. Tanya-tanya seperti biasa. Ya insya Allah nanti kalau udah kuat ya sampai pos 2 aja Pak, seperti itu. Sampai dibekali kentang juga kita. Dikasih kentang. Dikasih kentang, dikasih kobe seperti itu. Ini untuk jaga-jaga kalau mbaknya kehabisan makanan seperti itu. Ya mungkin udah direncanakan ya. Toh akhirnya nanti juga kehabisan makanan. Kok bisa kehabisan makanan tuh? Kan molor. Oh iya. Molor. Boleh. Terusin Mbak. Nah, terus kita sudah mau maghrib, kita mau jalan ke pos 1 itu, melewati pos 1. Jadi antara pos 1 sampai ke pos 2 ini hutan lebat tanpa ada cahaya sama sekali. Bintang pun kita ndak bisa lihat, langit pun ndak bisa lihat karena ketutup. Itu kondisi namanya hutan lumut. Maghrib itu ya? Iya, posisi maghrib. Jadi kalau pas waktu maghrib ya kita berhenti seperti itu, berhenti sejenak. Setelah maghrib kita jalan lagi, tapi itu dalam posisi gerimis gitu. Kita kan bertiga, aku di depan, terus suami di tengah, terus yang temanku itu namanya Indah itu di belakang. Bertiga saja ya? Bertiga saja. Sebenarnya kan yang di depan itu temanku yang tahu jalur seperti itu. Biasanya yang tahu jalur itu di depan gitu. Tapi dia entah kenapa ndak mau di depan gitu. Dia milihnya di belakang. Terus suamiku di tengah, aku di depan. Ya terpaksa aku di depan dengan apa itu kayak buka kayak jalur gitu loh kan, rumputnya tinggi-tinggi seperti itu. Pas waktu jalan kok anehnya itu kayak ada apa ya, kalau kita berhenti sejenak ada orang yang berhenti kayak yang ngikutin gitu dari perjalanan di hutan itu. Terus bertiga. Terus kan kita waktu itu, aku taunya kalau itu ada yang ngikuti, kita coba berhenti, aku noleh ke belakang, itu ternyata ada sosok laki-laki gitu. Salah teman satu tim juga? Bukan, di belakangnya temanku itu ada sesosok laki-laki seperti itu. Tak lihat itu pakai topi ya, pakai bawa tas carrier gitu seperti pendaki gitu. Terus aku tanya, loh perasaan kok bertiga, kok ini tak hitung lagi sama aku, loh kok 4, itu siapa yang satu? Saya pikir itu pendaki yang ikut gitu, tapi kok ndak ada omongan sama sekali seperti itu. Terus jadi cuma ngikutin doang tuh, ngikutin saja, tapi kalau di center itu ndak ada. Ya. Sampai kita tuh bertiga itu saling apa ya, tatap menatap gitu. Saking takutnya ya, ini mau jadi jalan apa enggak seperti itu kan. Kita sampai waktu itu tengkar di situ. Padahal belum sampai di pos 2. Kita tengkar ya gara-gara masalah apa ya, antara sudah kena mental itu tadi. Kita mau lanjut apa kita mau berhenti di situ, apa kita mau turun seperti itu. Karena kan posisi itu dalam keadaan hujan, terus apa ya, kayak suami kayak saya juga semuanya kena mental juga. Terus saya juga lihat pendaki seperti itu. Aku bilang ke mereka, itu ada pendaki satu ya, mana ndak ada. Jadi saling lihat-lihat. Setelah di center ndak ada memang, cuma saya lihat ada seperti itu. Terus ya sudah, kita aja, nanti rembukan di pos 2 aja, kita lanjut dah. Itu kondisi malam sudah? Kondisi malam, sekitar jam 7, jam 8. Soalnya kan antara setiap misalkan dari base camp ke pos 1 itu menempuh
waktu 2 jam seperti itu. Nanti pos 1 ke pos 2 itu 3 jam seperti itu. Jadi pas kita ya mutusin untuk langsung jalan aja tanpa harus menoleh ke belakang. Saya enggak boleh disuruh noleh ke belakang. Kan saya kan kadang kan apa ya, penasaran gitu kan ya. Noleh ke belakang, sebentar-bentar noleh ke belakang. Ada kok pendaki. Enggak ada, sudah jangan dihiraukan. Langsung lanjut aja. Ya sudah, saya langsung lanjut itu. Itu mulai dari pos 1 sampai pos sepanjang 2. perjalanan itu. Sepanjang perjalanan itu ngikutin terus. Yang namanya pendaki cowok pakai topi itu. Kelihatan tinggi juga. Ya seperti pendaki biasa. Tapi bukan satu tim ya? Bukan satu tim. Saya kira itu pendaki solo gitu loh. Pendaki solo itu dia mendaki dengan sendiri gitu, tanpa ada teman seperti itu. Ternyata kok hanya saya yang melihat seperti itu. Terus kita setelah jalan beberapa jam dan saya tanpa menoleh ke belakang, nyampe juga di pos 2. Akhirnya di pos 2 hujan ini tambah lebat. Akhirnya kita buka tenda di situ di pos 2. Di pos 2 kita ya seperti biasa makan-makan gitu. Makan sambil istirahat, sambil mikirkan gitu gimana selanjutnya, langkah selanjutnya. Apa kita mau sampai di pos 5 atau enggak sampai puncak atau putar balik atau gimana seperti itu. Ternyata pukul berapa ya, 8:30 itu ada kedengeran pendaki dari Purbalingga. 4 cowok datang, terus sudah lama ya kita ngobrol kan ya, yang satu pendaki dari Purbalingga ini sudah tidak mau melanjutin perjalanan. Dia cukup sampai di pos 2 itu. Ternyata sampai dia juga buka tenda, akhirnya semalaman nginep di situ sama juga sama pendaki Purbalingga di pos 2 itu. Sudah setelah itu kita kan sudah pagi nih. Pagi sekitar jam 5, setengah 5 kita mutusin untuk ke puncak summit gitu. Tanpa tahu kita estimasinya berapa jam kan kita enggak tahu, soalnya kan baru pertama kali itu aku ke Slamet gitu. Ya tak pikir ya 4 jaman lah seperti itu ya. Ternyata di luar estimasi perjalanan juga ya. Waktu itu kan kita jam 5 itu bertiga naik gitu. Naik sampai di pos 3 itu sudah jam 9 siang. Itu masih melewati pos, banyak pos, ada 9 pos, padahal kita masih di pos 3. Itu sudah jam 9. Jadi tengkar lagi di situ, bukan masalah tengkar hebat itu, bukan, kita apa ya, saling beradu argumen gitu. Ya aku ngototnya mumpung nyampe di situ, kenapa ndak ngelanjutin aja, kenapa putar balik gitu. Prinsip saya itu kalau sudah nyampe, kalau kita mau berusaha ya sudah lanjut, kenapa harus muter balik gitu. Kecuali apapun yang terjadi, kecuali ada sesuatu misal cedera atau seperti apa yang kita ndak bisa berusaha seperti itu. Kita di pos 3 ya rundingan gitu ya, kayaknya kita harus nginep semalam lagi seperti itu katanya teman-temanku. Itu ndak mungkin kita langsung hari ini juga nyampe puncak, nggak mungkin rasanya. Kita aja jam 9 baru di pos 3, masih kita harus ke puncak itu kan 9 pos kan ya. Terus kita ketemu sama orang Purwokerto. Waktu itu kan kita yang kita pikirkan itu juga logistiknya kita kan juga kurang kalau kita nambah sehari lagi. Nanti makan sama minum kan pasti ndak ada ya.
Terus ternyata kita ketemu sama pendaki Purwokerto, kita dikasih kayak mie instan gitu-gitu kan, dia juga mau balik kan, dia dari puncak dikasih kalau mau ke puncak ini dah logistik saya mbak, enggak apa-apa, saya kan sudah mau turun seperti itu. Terus akhirnya kita sudah punya logistik untuk 1 hari, kita mutusin untuk 1 hari lagi gitu. Ternyata coba kita tanya yang pendaki Purbalingga itu tadi yang 4, siapa tahu mau bareng naik seperti itu. Nah akhirnya yang temenku sama suami itu turun untuk ngambil kayak tenda, kayak carrier yang di pos 2 itu tadi. Aku nunggu di pos 3 ditemani sama orang Purwokerto itu yang masih ringkes-ringkes mau turun. Nah, mereka berdua itu turun, aku tetap stay di pos 3. Ternyata yang orang Purwokerto itu turun gitu. Akhirnya kan aku di pos 3 sendirian. Sendirian. Pas aku untungnya bawa HP ya, jadi aku dengerin musik biar enggak terlalu sepi kan di situ. Terus aku kedengeran kayak ada cewek lewat gitu, gerombolan cewek gitu, pendaki cewek lagi ngobrol gitu. Oh enak ini ada temen gitu. Aku noleh enggak ada itu ya. Sebentar, suaranya saja? Iya suaranya saja. Waktu itu aku duduk di tengah apa ya, kayak di tengah-tengah trek gitu ya, trek perjalanan seperti itu. Mungkin firasatku atau gimana ndak tahu, cuma itu sampai beberapa kali gitu. Setiap aku noleh itu ndak ada. Sampai namanya musik ini aku kerasin ya. Sebenarnya kan kalau di gunung itu ndak boleh keras-keras dengerin musik. Karena kan kita tahu kan kalau namanya bertamu seperti itu. Jadi kita kalau pendaki itu harus sopan seperti itu. Ibarat kita bertamu ke rumah kan, seperti ke rumah orang lain seperti itu. Cuma dari rasa takutnya itu ya, mungkin saya biar ndak sampai sampai ketakutan terlalu parah gitu, jadi aku dengerin musik gitu pakai headset yang keras seperti itu. Setelah berapa jam aku nunggu, akhirnya datang juga suami, teman, sama yang keempat pendaki itu dari Purbalingga itu. Akhirnya kita duduk dulu di pos 3 ngobrol-ngobrol gimana nanti ke depannya seperti itu. Apa mau nyampe puncak atau seperti apa. Aku juga tanya ke 4 pendaki itu dari Purbalingga, gimana logistiknya, banyak apa enggak? Oh banyak mbak, kita enggak kekurangan logistik, dari air, dia juga bawa beras, bawa sayur, segala macem. Padahal itu cowok 4, masih terbilang masih masih bocil. Tapi dia kuat tenaganya untuk bawa beras, bawa air aja, bawa 10 yang besar itu, liter itu. Masih belum yang kecil-kecil itu. Masak di pos 3, kita masak-masak lah, makan ya sambil cerita-cerita gitu ya, dari mana asalnya seperti itu, sampai kita juga sudah akrab di pos 3 itu. Lalu kita melanjutkan jalan ke pos 4, itu enggak ada halangan sama sekali, enggak ada firasat apa-apa di situ. Cuma di pos 4 itu kan di pos dimana di situ istana hantu, jadi namanya pos Samarantu. Sebentar, pos Samarantu. Iya, pos Samarantu itu kayak kerajaannya hantu-hantunya itu di situ. Jadi kayak pusatnya kerajaan hantu di Gunung Slamet itu di pos 4. Makhluk astral di sana semua. Iya, di sana semua. Jadi tidak boleh ada yang camp di sana. Kalaupun
istirahat ya, istirahat itu juga ndak boleh terlalu lama. Ya banyak sih peristiwa yang hilang, tahu sendiri kan Gunung Selamet itu seperti apa. Jadi ada yang hilang ndak ketemu seperti itu. Pos Samarantu. Pos Samarantu Itu posisinya di mana tuh Mbak? Di hutannya tuh? itu di hutan terbuka, bukan hutan tertutup, padahal itu hutannya terbuka. Hutan terbuka. Iya, cuma pos ini pos yang paling bersih menurutku. Maksudnya? Tidak ada sampah sama sekali. Jadi dilarang buang sampah sedikit pun di situ. Itu Kalau memang dilarang buang sampah, rajin dibersihin, atau memang tidak ada yang ngepos ya? tidak ada yang istirahat, tidak ada yang ngecamp di situ. Terus tidak ada yang terlalu lama istirahat di situ. Ya mungkin mereka cari aman ya, takutnya kenapa-napa. Soalnya kan sudah banyak kejadian, ada yang kerasukan, ada yang meninggal, ada yang hilang seperti itu. Kalau kita melanggar apa ya, kayak yang sudah di apa ya, dari base campnya gitu loh. Kan kita di base camp kan juga sudah kayak di briefing gitu, ndak boleh seperti ini, ndak boleh seperti itu. Ada petunjuknya? Ada. Kita dari base camp pun juga dikasih peta seperti itu, dikasih peta, dikasih arahan, ndak boleh. Ya pertama ya buang sampah ya, memang kita ndak boleh buang sampah sembarangan. Kita dikasih kayak kantong besar gitu untuk tempat sampah kita selama pendakian. Terus ndak boleh ngecamp di pos 4 gitu. Mendingan kalau ndak nutut kan kita bisa ngira-ngira tenaga kita ya, kita capeknya, kita sudah capek di pos berapa gitu. Kalau kita pos 3 itu sudah benar-benar capek, ya mending kita ngecampnya di pos 3 gitu. Kalau kita bisa melewati pos 4, kita mending ngecampnya di pos 5 seperti itu. Jadi itu harus dilewati pos 4 itu, nggak boleh ada yang ngecamp di situ. Mbak Anissa dan teman-teman sempat istirahat di situ, soalnya kan kita siang sampai di situ sekitar jam 12-an, jam 12 siang. Jam 12 siang. Berarti masih cukup, pandangan masih cukup ya? Iya, masih cukup. Kalau serem sih ya mungkin siang ya, jadi nggak kelihatan segitu serem, soalnya kan tempatnya juga bersih gitu. Enak aja untuk duduk itu, enak. Cuma temanku itu bilang, sudah yuk, nggak usah lama-lama di sini seperti itu. Berarti kita memang dipancing untuk nyaman di tempat itu ya? Karena sampai saya itu mau apa ya, rebahan gitu kan ya. Saya senangnya kan kalau ada, biasalah kalau pendaki gitu, kalau tahu ada tempat enak sedikit, langsung rebahan gitu kan ya. Itu temanku bilang, ayo jangan di sini, mending kita di atas saja gitu. Ya sudah, kita lanjut aja. Paling istirahat sekitar berapa, 15 menit mungkin di situ. Cuma foto di pohonnya itu kan, ada pohon tulisan Pos Samarantu seperti itu. Foto di situ sudah. Langsung kita jalan sampai di pos 4 juga ndak ada firasat, ndak ada kendala apapun. Nyaman masih ya? Ya nyaman. Sampai di pos 5 itu sudah sore, sekitar jam 4 gitu. Kalau di dalam hutan itu jam 4 sore itu masih bisa ngelihat atau memang sudah gelap gitu? Kalau di hutan terbuka masih bisa lihat. Kalau di hutan tertutup kayak yang saya bilang tadi, di pos 1 sampai pos 2 itu ndak bisa lihat sama sekali. Jadi hutannya itu tertutup gitu ya? Saking besar-besar pohonnya, jadi sampai ketutup gitu hutan lumutnya. Berarti kalau jam-jam segitu jam-jam gelap ya? Iya, jam-jam gelap. Kita di pos 5 itu istirahat. Rencana kita mau lanjut, cuma kan sudah capek ya, capek di perjalanan, karena kan kita juga jalannya santai sih, ndak terlalu menggebu-gebu untuk sampai puncak itu, ndak. Kita sampai di pos 5 kita putuskan untuk ya wis, kita ngecamp di sini lagi dah, kita
bermalam di shelter, nggak usah buka tenda. Itu hari keberapa itu? Itu hari Kamis. Hari Kamis ya. Iya hari Kamis. Kan aku berangkat nyampe di Purbalingga itu kan Selasa pagi. Terus kita kan nginep 1 hari itu tadi di pos 2. Terus di hari Kamis pas malam Jumat itu kita nginep di pos 5. Seperti itu. Jadi di pos 5 itu biar ndak memakan waktu gitu, kita mending tidur di shelter. Jadi kayak tempat untuk istirahat gitu, tapi ada tempat bisa untuk tidur seperti itu. Memang disediakan di tempat Disediakan di shelter itu. Ya kita bertujuh itu ya sudah tidur di shelter itu, pakai matras gitu, ditutup flysheet gitu, tidur. Nah pas malam hari ini anehnya kan katanya pihak base camp itu jarang ada yang naik. Tapi pas malam harinya itu kedengeran, banyak yang dengar kalau ada yang pendaki turun gitu, kayak langkah kaki gitu, turun ke bawah gitu. Maksudnya cuma dengar langkah kaki? Iya, dengar langkah kaki. Tapi itu ndak ada pendaki sama sekali seperti itu. Tengah malam kan, kita waktu itu kan kebangun juga. Terus kira-kira mungkin nggak pendaki turun malam-malam atau naik malam-malam? rasanya sih ndak mungkin Nggak ya. mungkin ya. Soalnya kan dari pihak base camp kan juga sudah bilang kalau memang sebenarnya itu kan di Via Bambangan itu kan tutup. Untuk pendakian itu kan tutup, otomatis kan jarang ada pendaki gitu. Aku lewat di Pajaya. Gimana itu? Ya di sebelah Bambangan itu. Jadi kan Gunung Slamet itu kan ada via di Pajaya, Bambangan, via Guci seperti itu. Jadi pas waktu ke sana via Bambangan ini tutup, aku beralih ke via di Pajaya. Di Pajaya ini memang jarang di yang suka gitu via sana. Kalau pendaki itu jarang suka. Alasannya? Terlalu nanjak. Terlalu. Jadi treknya itu lebih susah daripada via Bambangan seperti itu. Jadi pas waktu malam Jumat itu saya tidur pun kayak ada yang nindih gitu loh. Jadi agak sesak juga ya, nafas itu agak sesak. Tak kira apa mungkin berebut oksigen seperti itu ya. Jadi nafas kan sesak kan. Kalau malam itu kan sama-sama menghirup oksigen kan, kayak tumbuhan itu kan. Apa ini gara-gara berebut oksigen kok nafas saya sesak, tapi yang lain enak seperti itu. Terus di shelter itu juga kayak ada yang ngetuk-ngetuk pintu seperti itu. Jadi ya waktu itu pas malam Jumat ya jadi agak merinding juga. Cuma mau kencing aja pun ditahan ya, biar saking takutnya itu. Jadi cuma saling lihat-lihat gitu. Pas waktu malam Jumat itu ditidur di shelter itu. Itu berapa orang yang di shelter? 7 orang. Iya. 3 sama 4 orang itu yang dari, juga ikut naik gitu. Dari Purbalingga itu 7 orang. Itu pun juga dempet-dempetan, masih tetap takut. Masih takut ya. Nah, saking mencekam juga ya. Malam itu kan ya, selain malam Jumat, terus jarang ada yang mendaki seperti itu kan. Terus akhirnya kita sudah pagi siap-siap kan untuk summit seperti itu. Kita ya biasalah makan dulu, terus olahraga kecil untuk pemanasan seperti itu kan, biar tidak terjadi kayak keselio gitu kan. Kita jalan pos 6, kita sempat foto-foto juga, cuma ya tidak ada masalah di pos-pos selanjutnya, tidak ada masalah. Pos 6, pos 7, pos 8, cuma saya kan
nggak kuat kedingin, jadi agak lambat untuk jalan itu. Sampai di puncak itu sekitar siang jam 11 kalau nggak salah, jam 11 atau jam 12 seperti itu. Sampai di puncak, cuma aku sudah ngerasa nggak enak kan ya. Nggak enaknya kenapa? Nggak enaknya? Saya tahu kalau pas waktu di puncak itu saya datang bulan. Oh. Jadi kan kalau mendaki itu kan nggak boleh ke datang bulan, itu kan nggak boleh seperti itu, karena kan Harus bersih berarti. harus bersih. Jadi menurut mitos itu katanya banyak yang ganggu seperti itu, karena kan dalam keadaan kotor. Dan itu pun aku juga waktu itu kan pas mau ke Selamat itu kan jadwal datang bulannya kan masih jauh, ternyata kok maju seperti itu. Datang bulannya itu maju. Jadi pas waktu di puncak ini untungnya saya bawa kayak selimut gitu ya, jadi untuk nutupin badanku gitu, biar apa ya, biar nggak kececeran gitu kan ya. Saya juga waktu itu di puncak juga mikirnya sudah aneh-aneh, takut kena apa-apa, soalnya kan yang bawa kayak bawa darah kan saya seperti itu kan, itu nggak boleh seperti itu, Dilarang. dilarang. Terus aku bisanya ya cuma duduk gitu, udah berani jalan-jalan untuk ke, padahal sudah di puncak itu kan ada kayak apa ya, untuk foto-foto plakat gitu. Cuma ya kebanyakan aku duduk aja nunggu mereka mau foto-foto, mereka mau jalan ke pokok jalan di sekitar puncak, lihat-lihat pemandangan seperti itu. Aku cuma duduk ditemani sama suami itu. Itu di puncak berapa hari? 1 hari saja. Di puncak cuma berapa menit? Oh, berapa menit saja? Paling 30 menitan paling kita sudah turun. Itu langsung turun ya? Iya, langsung turun. Jadi cuma di puncak itu cuma foto-foto seperti itu. Foto-foto, istirahat sebentar sambil makan camilan, sudah. Kita turun pun juga aku kan tergesa-gesa, karena kan ya pertama kan saya belum pakai pembalut ya, jadinya kan agak gimana gitu kan ya, di gunung seperti itu kan ya, takut kena dampaknya seperti itu, padahal kan saya ndak sengaja seperti itu. Kita turun ya agak cepet sih kita turun sampai di pos 5. Di pos 5 kita apa ya, beres-beres lah, kita mau rencana mau turun gitu, mau ke base camp. Terus katanya temanku sih, tunggu dulu aja, istirahat dulu sebentar. Cuma kan saya sudah ndak enak kan ya, pengen mandi, pengen segala macem, karena kan kalau di gunung kan ndak mandi. Ndak mandi. Jadi ndak mandi, ndak apa kan seperti itu. Terus ya sudah dah, daripada terburu-buru juga kan, mendingan santai aja gitu. Kita turunnya santai seperti itu. Cuma kan kita biar ndak kena maghrib juga di perjalanan, menurutku kan kayak gitu, nanti ketemu ke maghrib ada masalah lagi kan seperti itu. Mending maghrib itu sudah sampai di base camp. Ternyata di luar dugaan juga ya, yang 4 temanku itu pinginnya aku masih di Purbalingga, pinginnya aku itu nginep di tempatnya dia, di rumahnya dia gitu, biar aku ndak dapet bis gitu kan. Rencananya sampai base camp langsung pulang ke Jawa Timur. Yang keempat temanku dari Purbalingga itu pengen aku nginep sehari lagi gitu di rumahnya dia gitu, makanya diperlambat dia jalannya itu. Jadi pas waktu turun dari pos 5 itu jalannya lambat banget, terus ketawa berhenti, banyak berhentinya sih sebenarnya. Cuma waktu itu kan ndak ada masalah kan, masih siang, masih sekitar jam 3-an, jam 4 itu. Sampai di
turun sampai di pos 3 itu sekitar jam 4, setengah 5, jam setengah 5-an, setengah 5 hampir jam 5. Aku kelihatan sosok perempuan gitu, kayak ibu-ibu di pos 3. Perempuan gimana maksudnya? Perempuan ibu-ibu ya kan, jadi kalau di Gunung Slamet itu kan ada warung gitu. Di pos, setiap pos itu kan ada warung yang jual makanan gitu, jual buah-buahan. Nah, tak kira itu ibu-ibu yang jual makanan seperti itu, dia duduk di pos. Aku kan dari atas kan kelihatan loh, ada ibu-ibu, aku bilang gitu. Lari ke bawah, nyamperin itu ibu-ibu. Ternyata ndak ada loh, kok ndak ada ibu-ibunya seperti itu. Nah, yang lainnya itu juga kelihatan di belakangku, itu temanku dari Purbalingga itu kelihatan juga ada ibu-ibu. Memang ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu di pos itu. Ternyata kok ndak ada. Terus apa ya, saling menatap ya, kita ndak berani untuk cerita ya. Jadi cuma saling menatap aja. Mending kita lanjut aja yuk. Nggak usah istirahat di sini, padahal rencananya kita mau istirahat di pos 3. Terus kenapa ya, duduk aja dulu di sini. Jangan Mbak, ayo kita turun aja. Padahal aku itu pengen tahu di mana tadi ibu-ibu tadi gitu. Padahal aku nunggu di pos itu, yang teman-temanku berdiri, aku duduk di situ. Ternyata tetap aja ndak datang itu yang namanya ibu-ibu. Akhirnya kok tambah malam ya, takutnya malam juga kan ya. Ya udah, kita putuskan untuk turun. Nah, dari perjalanan turun ini juga ada masalah, dari pos 3 ke pos 2. Di pos 3 ke pos 2 ini aku kan cuma bawa tas kecil kan ya, tas kayak tas depek gitu kecil, ndak bawa carrier. Itu kayak yang bawa beban berat gitu loh, bawa carrier yang 60 liter mungkin ya, beratnya seperti kerasanya berat gitu. Yang temanku yang Purbalingga itu kelihatan, aku itu katanya gendong anak kecil tapi mukanya sudah rusak seperti itu, makanya kok sampai berat seperti itu. Cuma yang kelihatan itu siapa? Temanku yang dari Purbalingga, yang cowok itu, yang dia posisinya paling belakang sendiri jalannya. Terus nggak komunikasi waktu itu? Nggak komunikasi, cuma aku pas noleh gitu kayak gimana gitu tuh wajahnya ke aku, mungkin ngasih kode ya, cuma aku kan nggak paham seperti itu. Jalannya itu juga cepet kita tuh, jadi apa ya, kayak lari seperti itu. Sampai suamiku kan juga di belakangku kayak ngejar aku pun juga jatuh gitu. Pernah jatuh juga gitu. Terus apa ya, selain berat, terus kayak aku tuh kayak apa ya, kayak ada yang masuk gitu loh, mau masuk ke aku tapi kayak yang nggak bisa. Jadi aku kayak seakan-akan itu mau ketawa, cuma kayak gimana gitu ya, kayak apa ya, beda gitu, bukan kayak diriku sendiri seperti itu. Cuma aku bisa nahan. Itu dirasakan oleh siapa itu? Teman-teman apa dirasakan sendiri itu? Dirasakan sendiri. Merasakan sendiri, merasa nggak enak ya? Iya, merasa nggak enak. Jadi kayak aku itu pengen ketawa, tapi entah kenapa kok nggak ada yang lucu gitu loh. Perasaannya seperti itu. Jadi apa ya, aneh gitu pas waktu perjalanan turun itu ke pos 2 itu. Jadi selain badanku terasa berat, terus kayak pengen ketawa tapi ya ndak ada yang lucu ya. Kaki ini rasanya jalannya itu cepet banget gitu. Enteng? Iya, enteng. Padahal berat ya? Berat, di pundak itu berat, cuma yang kaki itu enteng untuk jalan itu. Itu teman-teman yang lain merasa nggak? Merasa. Ada yang sempat tegur nggak? Iya, sempat Anissa, negur. jangan cepat-cepat. Ditegur. Memang ditegur. Terus responnya Mbak sendiri? Iya, langsung berhenti.
berhenti, nanti pelan, nanti lama-lama kayak cepet lagi lagi. seperti itu. Itu sampai ditegur berapa kali saya, sampai saking cepetnya ya kan aku ndak kerasa ya kalau jalan kayak gitu, soalnya kayak ada yang dorong gitu. Nah pas waktu di belokan gitu ya, ada belokan, aku itu kayak ada yang dorong gitu sampai aku kesungkur. Nah pas di belakangku itu kan suamiku, tak kira suamiku yang dorong gitu. Jangan dorong-dorong, aku bilang gitu. Siapa yang dorong? Akhirnya kan semua berhenti saling natap gitu ya. Kamu kan tadi yang dorong. Enggak dorong, bilang gitu katanya suamiku. Terus aku cuma diem, siapa ya ini ya yang dorong, aku bilang gitu. Cuma kok perasaanku kok enggak enak kayak gini ya. Terus ya apa ya, untuk biar semuanya biar enggak kena mental juga ya, aku diem. Ya sudah ya, ayo lanjut sampai di pos 2. Akhirnya sampai di pos 2 itu tadi. Di pos 2 kita juga istirahat sambil apa ya, baca-baca doa kan enggak luput dari itu ya. Terus ya istirahat, makan-makan gitu sebentar. Waktu itu kan juga mau maghrib gitu. Mendingan kita langsung turun biar sampai base camp itu ndak maghrib seperti. Ternyata ya ndak bisa seperti. Di pos 2 aja sudah mau maghrib sekitar jam 5:30 kurang 10. Tapi itu sudah di bawah ya? Iya sudah belum bawah juga sih, pos 2 masih melewati hutan lumut itu tadi yang di pos 1, dari pos 2 ke pos 1. Oke. Perjalanan itu mistik sekali ya Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan saja saya pun juga punya kesempatan ya untuk merasakan hal yang sama. Amin. Tapi sekarang kayak nggak enak badan. Ya wes Mbak, mungkin nanti kita akan sambung lagi ya untuk cerita-cerita berikutnya. Karena saya sudah dikasih kode sama teman-teman Bakomstra barusan, kode untuk break dulu ke sebentar, agak kurang enak katanya. Baik, sahabat Demokrat, kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan minta Mbak Anissa untuk kembali bercerita tentang kelanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.